Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wal akhawat. Ada akhwatnya? Ada akhwatnya? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu kembali setelah berapa tahun kita berpisah? Ya. Berapa bulan? Bayangkan ya, rasanya sudah kangen ya. Rasanya mau dipeluk semua, cuman kan capek kalau satu-satu diwakilkan dengan lisan ya. Barakallahu fikum jami'an ikhwan. As'adakumullah fi rahmatih. Semoga Allah memberikan barokah kepada antum dan membahagiakan hidup antum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan langkah kalian. Salah satu bentuk menolong agama Allah adalah dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk kitab yang baru. Biiznillah azza wajal, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalamnya, dan kita memohon ilmu yang bermanfaat dari Allah di dalamnya. Kitab ini adalah Kitabut Tauhid. Ya, sebutkan di sini Kitabut Tauhid. Sebenarnya ada terusannya Kitabut Tauhid alladzi haqqullahi 'alal 'abid. Aslinya ada Kitabut Tauhid alladzi haqqullahi 'alal 'abid. Artinya kitab tauhid alladzi haqqullah, yang merupakan hak Allah 'alal 'abid, yang wajib ditunaikan hambanya. Ada yang bawa kitab aslinya? Tidak ada. Ya, di situ ada yang aslinya ada. Nah, itu. Kitab ini adalah kitab yang banyak dibawakan oleh para ulama di dalam rangka menjelaskan iman yang pertama dalam rukun iman, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencakup 4 hal kan, iman kepada Allah. Pertama, al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujud Allah. 2, kemarin itu 2. Katanya Mas Aldi disuruh nanyain, ini tak tanya ini. Yang kedua, Allah. Beriman kepada uluhiyah. 2. Yang ketiga, rububiyah Allah. Yang keempat, gampang, asma wa sifat, ya kan. Nah, kitab ini masuk yang mana kira-kira? Membahas tentang uluhiyah, membahas tentang al-uluhiyah. Kalau ditanya apa bedanya akidah dengan tauhid? Akidah itu rukun iman. Tauhid Tentang apa? Iman yang pertama, perincian iman. Berarti akidah lebih umum dari tauhid. Tauhid lebih khusus, ya. Karena akidah itu seluruh rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tauhid rukun iman yang pertama saja. Ya, jelas ya. Kalau dikatakan akidah atau ilmu tauhid adalah ilmu yang termasuk di dalam akidah. Ya, ilmu yang termasuk di dalam pembahasan akidah. Naam. Nas'alullaha an yufaqqihana wa yuwaffiqana 'ilman nafi'a wa 'amalan shaliha. Tafadhal man yaqra kamal 'ada. Kita membaca sesuai dengan muqarrar ini ya, kitab ini. Ini disebutkan itu Al-Imam Al-Mujaddid Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi. Ada yang kemarin beberapa ikhwan yang bertanya, "Ustaz, kitab tauhidnya pakai siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab atau Muhammad At-Tamimi?" Jawabnya apa? Sama saja orangnya. Ya, ada kitab tauhid karya dari Muhammad Sulaiman At-Tamimi. Bin Abdul Wahhabnya dihapus, ya, supaya orang-orang yang sudah antipati itu bisa membaca dulu keilmuannya. Di sini disebutkan
kecil ya. Haqqaqa nususahu wa kharraja ahadithahu, yang telah mentahqiq nas-nasnya. Mentahqiq itu membenarkan jika ada teks yang salah. Wa kharraja ahadithahu, dan yang mentakhrij hadis-hadisnya, yang mengeluarkan hukum hadis-hadisnya, ya. Wa 'allana alaihi, dan yang menjelaskan di dalamnya namanya Abu Malik Ar-Riyasi Ahmad bin Ali Al-Muthanna Al-Qufaili. Naam. Kita langsung di dalam materi. Tafadhal, man yaqra, siapa yang mau baca? Tafadhal. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, wa bihi nasta'inu 'alaihi tawakkul. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah teks aslinya di dalam kitab Tauhid. Ada yang langsung alhamdulillah, tidak menggunakan bismillah. Ya, adapun wa bihi nasta'inu 'alaihi tawakkul ini tambahan dari muhaqqiq. Bismillahirrahmanirrahim kita sudah pelajari maknanya, adalah sebagai bentuk mencontoh penulisan Al-Qur'an, ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga demikian mencontoh perbuatan Nabi SAW di dalam mengawali surat-surat beliau kepada para penguasa. Kemudian yang kedua, makna dari Bismillah. Tafadhal. Man yuzid? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disebutkan maknanya. Tabarruk. Ya. Meminta pertolongan kepada Allah, tabarruk, minta berkahan. Kalau coba diterjemahkan dengan makna itu tadi, dengan nama Allah saya memohon barokah dan memohon pertolongan, ya, seperti itu ya. Itu makna yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid. Kitab itu artinya kumpulan dari beberapa tulisan. Kitab Tauhid adalah kumpulan dari beberapa tulisan tentang At-Tauhid. Tentang At-Tauhid. Ma makna Tauhid? Sebagaimana dalam usul thalatha. Ahsan. Ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Berarti bab yang pertama ini menjelaskan tentang apa itu tauhid. Jadi penulis mengumpulkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang at-tauhid. Kemudian dalil yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Masih ingat liya'budun adalah liwahidun. Berarti ini adalah perintah beribadah sekaligus mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ya, tidaklah Allah menciptakan kita dan jin tujuannya adalah untuk beribadah, include di dalamnya perintah untuk mentauhidkannya. Karena tidak mungkin ibadah terlaksana dengan baik kecuali dengan tauhid. Wa qaulihi ta'ala, berikutnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut, ya, untuk mendakwahkan manusia supaya menyembah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Ma makna taghut? Apa makna taghut? Kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa huwa radin ala
dzalik, dan dia ridha untuk diperlakukan demikian. Segala sesuatu maksudnya makhluk. Ya, selain Allah kan makhluk. Disembah dan dia ridha untuk diperlakukan demikian. Contohnya kalau Isa bin Maryam atau dikenal dengan Yesus oleh Nasrani, tauhid atau bukan? Kenapa? Karena Isa tidak ridha disembah. Nah, tapi merekalah yang menyembah Isa. Begitu juga yang menyembah malaikat. Malaikat bukan tauhid. Ya, karena malaikat tidak ridha dirinya disembah, tetapi manusianya sajalah yang tetap menyembahnya. Maka dari ayat yang kedua ini menjelaskan bahwasannya tugas seorang rasul adalah mendakwahkan tauhid. Tugas seorang rasul mendakwahkan tauhid. Dari mana dalilnya? Kok tahu-tahu antum mengatakan tauhid, Ustaz? Man yujib? Siapa yang jawab? Ayat ini kok bisa saya katakan dalil tentang dakwahnya seorang rasul itu tauhid? Isbat ibadah kepada Allah, wajibnya itu tauhid. Penafian ibadah itu. Ahsantum, barakallahu fikum. Di sini ada kalimat ani'budullaha wajtanibut taghut, itulah merupakan perwakilan dari kata la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka di sini Rasul mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut, ini sudah mewakili la ilaha illallah. Naam. Wa qawlihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, ya, dan Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di dalam ayat ini ada penetapan tauhid. Mana? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ayat berikutnya, wa qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini juga perintah mentauhidkan Allah. Ya, perintah mentauhidkan Allah. Wa qawlihi ta'ala, dan kemudian berikutnya, qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian wahai orang-orang Yahudi, wahai ahlul kitab, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, supaya kalian jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Di sini juga ada perintah untuk mentauhidkan Allah. Di mana? Alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Dari ayat 1 sampai 5 ini, ayat 1 sampai 5 semuanya ada lafaz ibadah. Ya, semuanya ada lafaz perintah untuk mentauhidkan Allah, kaitannya dengan ibadah. Maka kesimpulannya, bab yang pertama ini menjelaskan tentang tauhid, dan hakikat tauhid adalah uluhiyah, atau hakikat tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ibadah. Ya,
Berarti makna la ilaha illallah adalah la ilaha illallah kalimat tauhid. Jika ini kaitannya dengan ibadah, maka makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan. Berkaitan ibadah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jelas ya? Ini makna yang benar sesuai dengan nas dalil Al-Quran, dan nanti sunnah akan juga menyebutkan. Bukan seperti sebagian orang yang mengatakan la ilaha illallah hanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi wajib bagi kita meletakkan yang berhak disembah. Karena seluruh ayat ya menjelaskan tentang tauhid, itu kaitannya dengan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasil. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad, barang siapa yang ingin memperhatikan wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang mana Islam ini berakhir pada beliau, ya, kenabian terakhir ada pada beliau, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah wahai ahlul kitab, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan menyebutkan apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama beliau menyebutkan alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan pertama itu larangan syirik di atas larangan yang lainnya, ya. Otomatis kalau ada larangan syirik, otomatis di dalamnya perintah untuk tauhid. Kalau ada perintah tauhid, otomatis juga di dalamnya ada larangan berbuat syirik, karena itu satu kesatuan. Ya, la ilaha illallah, satu kesatuan, tidak dipecah. La ilaha illallah. Tidak bisa kita menyebut la ilaha atau illallah saja, enggak. Tapi wajib semua la ilaha illallah. Ini berada dalam surat Al-An'am ayat 151. Kalau antum mau cek kelengkapannya tentang wasiat Abdullah bin Mas'ud ini, adalah dalam Al-Quran surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya, 151 sampai 153. Itu adalah wasiat Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada ayat 153-nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, satu jumlahnya, ikuti jalan itu. Ya. Yang pertama intinya di sini, yang pertama dari beberapa perintah yang terdapat dalam ayat 151 sampai 153, pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Terus berikutnya, fadhal. Riwayat berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledai. Ya. Keledai, sebuah riwayat nama keledainya adalah Ya'fur. Nama keledainya adalah Ya'fur. Faqala li, maka Nabi Muhammad mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Nah, ternyata kita ini ada kewajiban kepada Allah, dan hukumnya wajib ditunaikan, menempati posisi pertama sebelum kewajiban yang lainnya. Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita katakan harus ditunaikan, enggak sama. Kalau tadi saya terjemahkan
tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan hambanya? Sedangkan berikutnya, dan tahukah engkau apa hak hamba? Tidak boleh kita katakan yang harus ditunaikan Allah, tidak. Allah tidak bisa dipaksa. Allah fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia inginkan. Ini termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Jelas ya. Lalu gimana Ustaz? Kita katakan, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita menyerahkan hak Allah, dan hak kita serahkan pada Allah. Ketahuilah Allah tidak memiliki sifat zalim. Allah memiliki sifat adil, hakim, ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia mungkin hak Anda saya tunaikan, Anda harus menunaikan hak saya. Itu manusia dengan manusia. Karena manusia ada kezaliman dalam diri mereka. Sedangkan Allah tidak memiliki kezaliman sedikit pun. Qultu, aku mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ungkapan ini ada wa rasuluhu adalah boleh diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Adapun sekarang tersisa Allahu a'lam tanpa wa rasuluhu, karena Rasulnya sudah wafat, ya. Dan ini disyariatkan ketika kita tidak mengetahui atau kita ditanya dan tidak mengetahui jawabannya masalah agama. Jawab Allahu a'lam. Qala, beliau mengatakan fa inna haqqallahi 'alal ibad. Maka sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya. Kalau ada ala berarti di situ wajib. Tunaikan oleh hambanya. Seperti kata Nabi, alaikum bisunnati, ada ala. Artinya apa? Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Di sini alal ibad juga sama, artinya wajib atas hambanya ayya'buduhu. Nah, ini kewajibannya, yaitu supaya hambanya menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, hak Allah adalah diibadahi. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang harus ditunaikan, hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba, Allah tidak akan mengazab malla yusyriku bihi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini ya. Maka kata para ulama di sini berarti ahli tauhid terhindar dari azab Allah. Sebaliknya, ahlu syirik mendatangkan azab Allah. Ya, kalau kita lihat ya di sekitar kita bagaimana kesyirikan berkurang atau bertambah, ya, maka kita ingat hadis ini. Betapa banyak kesulitan yang dialami kaum muslimin, itu akibat ulah kaum muslimin itu sendiri. Ya. Makanya para dai ahlu sunnah, para dai tauhid gencar mendakwahkan tauhid. Kita katakan justru itulah upaya utama membenahi negara. Upaya utama membenahi negara. Memberantas koruptor, oke. Kemudian apalagi membuat infrastruktur yang bagus, oke. Tapi syirik dibiarkan. Bermanfaat ini semua? Abadan, nggak ada manfaatnya. Kebaikan sebuah daerah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di daerah Arab Saudi barangkali itu lebih diperketat, ya, perbuatan syiriknya tidak mudah dilakukan. Kalau kita lihat hasil buminya dengan Indonesia jauh lebih banyak Indonesia, tapi yang lebih makmur mana? Ya. Dan masih banyak di tempat yang lainnya. Kesyirikan ini adalah hal yang berpotensi menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan, wa'lamu, ya, ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengadab pelaku maksiat itu secara khusus. Tetapi ketika Allah menurunkan azab, semuanya kena. Ya, wallahi ya ikhwan, dengan adanya demikian itu harusnya menjadi motivasi untuk kita lebih gencar lagi mendakwahkan tauhid, ya. Lebih gencar lagi mendakwahkan tauhid, bagaimanapun caranya. Dan ahli tauhid tidak meminta imbalan, tidak mengatakan kalau sudah dakwahkan tauhid, datang ke pemerintah, saya sudah mengupayakan untuk membuat negara ini lebih aman. Tidak, tapi dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fakultu. Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia?" Apa kabar gembiranya? Orang yang hanya sekedar mentauhidkan Allah, dia tidak akan diazab. Sekedar mentauhidkan Allah. Bagaimana dengan yang tambah sholat, ditambah puasa, ditambah sedekah, ditambah yang lainnya? Ya, hanya sekedar menjauhi perbuatan syirik itu sudah tidak diazab. Ini kabar gembira. Kata Mu'ad, bolehkah kabar gembira ini aku sampaikan kepada manusia? Qala, Nabi mengatakan, la tubashirhum, jangan dulu. Ya, jangan dulu wahai Mu'ad, fayattakilu. Nanti khawatirnya apa? Mereka meremehkan, menyandarkan. Sudah enggak usah berbuat yang lainnya, yang penting tidak berbuat syirik saja, ya. Naam. Wasil fihi masail. Di dalam dalil-dalil ini ada hikmah penciptaan jin dan manusia. Mahya al-hikmah, apa hikmahnya? Yaitu lil ibadah, untuk ibadah, kan begitu. Mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil yang pertama. Nah, kita bisa deteksi masailnya ini untuk murojaah, ya. Masail ini kesimpulan dari dalil-dalil. Nanti kita bisa kasih komentar di sini. Masalah yang pertama ini kaitannya dengan dalil yang pertama sini. Nanti kita gunakan murojaah. Bisa dipahami? Nah, ats-tsaniyah yang kedua, bahwasannya ibadah itu adalah tauhid. Seperti yang saya katakan tadi, makna la ilaha illallah kaitannya dengan ibadah. Makna tauhid kaitannya dengan ibadah, tidak dengan yang lainnya. Sebagian kaum muslimin mengkaitkan tauhid itu la ilaha illallah dengan apa? Hukum negara. Enggak. Bukan ini yang diprioritaskan oleh Allah. Ada yang sebagian hukum tauhid itu adalah rububiyah Allah. Jadi memaknai la ilaha illallah hanya sebatas Allah memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Ya, tidak, tetapi la ilaha illallah adalah kaitannya dengan ibadah. Tidak ada sesembahan. Nah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid sekali lagi kaitannya dengan ibadah. Li'annal khusumata fihi, ini alasannya. Karena perselisihan antara Nabi Muhammad dengan musyrikin Quraisy itu di mana? Di ibadah. Orang musyrikin Quraisy mengakui kalau Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, mereka akui. Bahkan mereka mengatakan kami ini menyembah Allah juga loh. Tapi juga menyembah siapa? Lata, Uzza, Mana. Ya. Jadi letak pertikaiannya di mana? Letak benturannya di ibadah. Rasulullah mengatakan, "Loh jangan, sembahlah Allah saja." Mereka enggak mau. Kami menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Nah, begitu ya, jelas ya. Jadi bukan pada rububiyah tolak ukurnya, tapi pada uluhiyah. Ats-tsalitsah anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah fa fihi ma'na qawli wala antum a'buduna ma a'bud. Ya. Yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Bahwasannya yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sama saja tidak beribadah kepada Allah.
tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, dia klaim saya menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, ini sama saja tidak menyembah Allah. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum. Siapa antum di situ? Musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengklaim kami menyembah Allah plus Lata Uzza Manat. Kata Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian itu sebenarnya tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang aku sembah adalah Allah, kan, Nabi Muhammad. Kalian tidak terukur menyembah Allah. Kenapa? Karena kalian tidak mentauhidkan Allah. Tidak menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Berikutnya, di dalam dalil di atas ada hikmah diutusnya seorang rasul, yaitu pada ayat yang keberapa? Yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyeru supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi at-taghut. Berikutnya, anna risalata al-khamisah anna risalata hammat kulli ummat. Ya. Yang kelima, bahwasannya risalah maksudnya adalah wahyu. Kalau kita ini Al-Qur'an, ini umum untuk setiap manusia, untuk setiap umat, bukan hanya orang Arab saja, ya, tetapi untuk setiap umat, umum. Nah, yang keenam, menunjukkan bahwasannya agama para nabi itu satu. Agama para nabi apa? Satu. Kok bisa dari mana? Ayat yang tadi juga, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami utus setiap umat ada seorang rasul. Agamanya apa? Kita katakan Islam agamanya. Baik mulai dari Nabi Nuh, nabi dan rasul pertama sampai Muhammad. Agamanya semuanya Islam. Kok bisa? Iya, karena Allah mengatakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Menyembah Allah dan menjauhi taghut. Itu kan wakil dari kata-kata la ilaha illallah. Sedangkan Islam ini simbolnya adalah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti setiap nabi itu agamanya Islam. Karena dakwahnya sama, la ilaha illallah. Nah, yang ketujuh adalah masalah yang besar, bahwasanya ibadah kepada Allah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Bahwasanya ibadah kepada Allah tidak akan tercapai, tidak akan terjadi kecuali dengan kufur terhadap taghut. Nah, makanya musyrikin Quraisy tidak dikatakan beribadah kepada Allah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian itu tidak beribadah kepada Allah. Nah, kenapa? Karena mereka tidak kufur terhadap taghut. Jelas ya. Fa fihi ma'na qawlihi, dan ini juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, faman yakfur bit taghut. Barang siapa yang kufur terhadap taghut. Tadi makna taghut sudah jelas. Nah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang terhadap tali yang sangat kuat atau simpul yang sangat erat. Simpul yang sangat erat ini maksudnya adalah iman yang kokoh. Bagaimana caranya? Ya, kufur bit taghut wa yu'min billah. Yakfur bit taghut wa yu'min billah, ini juga wakil dari kata-kata la ilaha illallah. Yakfur bit taghut, dia menjauhi taghut, mengingkari taghut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Yakfur bit taghut ini adalah la ilaha, yu'min billah adalah illallah. Jelas ya? Tsaminah. Yang kedelapan,
bahwasanya taghut ini umum, yaitu seluruh yang disembah selain Allah, seluruh yang disembah selain Allah. At-tasi'ah yang ke-9, idhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamat, agungnya perkara 3 ayat yang muhkamat ini, yaitu surat Al-An'am 151 sampai 153 tadi, indas salaf, di sisi para salaf. Ya, silahkan nanti antum baca ayatnya, kemudian dibaca juga tafsirnya. Ya, dibaca juga tafsirnya. Bisa menggunakan aplikasi atau search di Google ya. Tafsir dari Al-An'am 151 sampai 153. Wa fiha, di dalamnya terdapat asyru masail. Ada 10 masalah ya. Ini PR ya. Antum sebutkan 10 masalah itu apa di kitab ini, antum sebutkan. Surat Al-An'am 151 sampai 153 berisi 10 perkara perintah atau larangan di situ. Pertama, Allah tusyriku bi, saya tulis larangan berbuat syirik. Kemudian apa lagi sampai 10. Ya. Awwaluha, yang pertama, an-nahyu 'anis syirik. Pertama adalah larangan berbuat syirik. 10 al-ayatul muhkamat, juga ada ayat-ayat yang muhkamat di surat Al-Isra. Dimulai dari wa qadha rabbuka alla ta'budu, atau sebelumnya la taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ kata penulis wa fiha, di dalamnya, di dalam surat Al-Isra ini, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-22, dimulai dari ayat 22 sampai wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura wa dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, sampai ayat ke-39. Al-Isra 22 sampai 39. Di situ ada fiha thamaniyatu asyara mas'alah. Ada 18 masalah. Itu juga disebutkan ya, masalah-masalahnya saja. Pertama perintah tauhid, terus sampai ayat 39. Bada'ahallahu ta'ala biqauli, Allah memulai dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Ini Al-Isra ayat 22. Wa khatamaha biqauli, dan Allah tutup dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Wa nabbahana Allah subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita ala 'idhami sya'ni hadhil masail, atas agungnya masalah-masalah ini, biqaulihi, dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya. Seluruhnya itu, kata Allah, adalah sesuatu yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dari hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada larangan berbuat zina, ada larangan membunuh. Antum sebutkan ada 18. Ada 18. Antum akan rasakan faedahnya nanti kalau sudah. Enggak usah ditafsir wis. Dirinci aja apa perintahnya dan larangannya. Tadi Al-An'am ada 10, Al-Isra ada 18. Insyaallah setelah merinci antum nanti akan penasaran dan baca tafsirnya sendiri ya. Al-Hadiyatu Asyar, yang ke-11, ayat surat An-Nisa, yang juga dinamakan sebagai Al-Huququl Asyarah, Ayatul Huquq Al-Asyarah. Ayat-ayat yang berisi 10 hak-hak. Ya, ayat-ayat yang berisi dengan 10 hak-hak. Ada hak manusia, ada hak Allah di sana. Hak-hak ya. Bada'ahallahu ta'ala biqauli, Allah memulai dengan
firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Ini di ayat berapa? Bentar. Ini juga antum rinci nanti. Ini juga antum rinci. An-Nisa ayat 36. Ada al-huququl asyarah. Ada hak-hak yang 10. Ada hak-hak yang 10. Ada hak Allah, ada hak orang lain. Terus ats-tsaniyatu asyarah 11 at-tanbih, peringatan keras ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi, terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Ya, ada wasiat ketika wafatnya. Yang ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau mengatakan man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mengetahui wasiatnya Muhammad, hendaklah dia cek surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya. Berarti faedah ini yang ke-12 ini berkaitan dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Terus yang ke-13 ma'rifatu haqqillahi alaina, pengetahuan tentang hak Allah yang wajib bagi kita untuk menunaikannya. Ini kaitannya dengan riwayatnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Kaitannya dengan riwayat Mu'adz bin Jabal. Ma haqqullahi 'alal ibad. Terus ya, pengetahuan tentang hak hamba. Ini juga di hadis Mu'adz. Hadis Mu'adz berisi tentang hak Allah dan hak hamba. Ya, yang apabila mereka idza addau, mereka menunaikan haqqahu, hak Allah. Pengetahuan tentang hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah apabila mereka menunaikan hak Allah. Terus bahwasanya masalah ini tidak banyak diketahui oleh para sahabat. Masalah apa? Dalam hadis Mu'adz, ya, yaitu ketika seseorang menunaikan hak Allah, Allah tidak akan mengadabnya. Ini tidak banyak diketahui oleh para sahabat. Mana buktinya? Buktinya Mu'adz mengatakan, afala ubasyirun nas, bolehkah saya kabarkan kepada manusia ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la tubasyirhum, jangan. Menunjukkan belum banyak yang tahu. Nah, yang ke-16, bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Tadi Mu'adz diperintahkan Rasulullah untuk menyembunyikan ilmu. Untuk maslahat apa maslahatnya? Fayattakilu, takutnya nanti mereka meremehkan syariat Islam belum tersampaikan semuanya. Ya, masih bertahap menyampaikan syariat Islam. Kalau mereka tahu ini, takutnya Rasulullah khawatir mereka meremehkan syariat lainnya. Demikian pula kita. Ketika ada sebuah ilmu yang kita ketahui, tapi prediksi kita jika menyampaikan saat itu akan kacau kondisinya, maka kita boleh simpan dulu. Nah, yang ke-17, disunnahkan istihbab, disunnahkan bisyaratil muslim, memberikan kabar gembira terhadap muslim, bima yasurruhu, dengan sesuatu yang menggembirakan dia. Sebaliknya dimakruhkan, dibenci untuk memberikan kabar kepada muslim yang menakutkan. Jelas ya? Disunnahkan untuk memberikan kabar kepada muslim yang menyenangkan hatinya. Kalau ada kabar gembira, sampaikan kepada saudara semuslim. Jangan menemui saudara muslimnya kalau pas ada masalah tok. Ya akhi, ana mau curhat. Giliran dia dapat gaji enggak curhat dia. Ya, curhatnya kalau pas tanggal tua ya. Terus ats-tsaminah 18, al-khaufu minal ittikal ala si'ati rahmatillah. Takut dari sikap atau khawatir dari sikap meremehkan
atas keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Atas keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita jangan meremehkan. Naam, kita tahu Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, bukan berarti Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kemudian kita mudah berbuat maksiat, tidak. Jelas ya? Kita tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, bukan berarti kita harus membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Maha Kaya, enggak apa-apa saya membuat kerusakan di muka bumi. Bukan begitu. Bukan meremehkan. Ya. Tujuannya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya adalah untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mendapatkan rahmat Allah lebih banyak lagi. 6. Yang ke-19, perkataan orang yang ditanya apabila dia tidak mengetahui jawabannya, ya, qaulul mas'ul, perkataan orang yang ditanya amma la ya'lam, pada sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya, jawab dengan Allah wa rasuluhu a'lam idza fi ahdin nabi, ketika pada masa nabi. Kalau nabi sudah meninggal tinggal Allahu a'lam. Terus ke-20, bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia, kamu aja yang saya kasih tahu, yang lainnya enggak usah. Atas pertimbangan maslahat boleh. Buktinya mana? Dalilnya? Aish? Mu'ad. Rasulullah pilih siapa? Mu'ad, yang lainnya belum. Nah, ini sesuai dengan maslahat, ya. Terus yang ke-21 menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW, sikap rendah hatinya. Tawadhu' itu adalah sikap rendah hati Nabi SAW. Bayangkan dia Nabi, di atas raja tentunya derajatnya, ya, lirukubil himar, tapi beliau menunggangi himar, keledai. Keledai itu tunggangan yang sangat sederhana sekali pada zaman dulu. Kalau sekarang mungkin mobil yang sudah tua begitu ya. Ma'al irdafi alaih, dan beliau pun sudah menunggangi himar plus menawarkan tunggangan, menawarkan bonceng ya, menawarkan tumpangan kepada orang lain. Ini bentuk tawadhu. Ya, bentuk tawadhu. Nah, yang ke-22, bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dengan syarat tidak menyakiti hewan tunggangan tersebut, sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Kalau dia memang isi 2, ya isi 2, ojo cenglu rek. Ini hukum juga sama dengan motor, ya, mobil sesuai dengan kapasitas. Kalau dikatakan dilarang mengangkut orang, ya jangan digunakan untuk orang, untuk sapi dia berarti. Paham ya maksudnya? Ini juga berlaku pada zaman, dan ini termasuk adab, termasuk akhlak. Ya, antum lihat kalau orang pulang kajian ada jenggotnya terus cenglu, tidak sedap dipandang mata. Ya, antum jadi nggak selera makan habis gitu. Ya, ini jauh dari adab, jauh dari adab. Juga demikian ketika naik mobil, isinya berapa ya sesuaikan. Illa kecuali kondisi darurat. Kondisi darurat beda. Kalau kondisi biasa, ya, maka sesuaikan dengan kapasitasnya. Yang 6. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Mu'adz bin Jabal, ya, sebagai seseorang yang masih muda belia, yang dipilih oleh Rasulullah. Salah satu, ada 30 orang sahabat yang dibonceng oleh Rasulullah, salah satunya Mu'adz bin Jabal. Masih ada yang lainnya, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Abdullah bin Ibnu Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, menjelaskan tentang agungnya masalah ini, yaitu masalah tauhid. Selesai sudah bab yang pertama, ya. Silahkan, tadi ada tugas yang saya berikan, yaitu memperinci 3 ayat muhkamat dalam surat Al-An'am, Al-Isra, dan An-Nisa.
Al-An'am yang keberapa? 151 sampai 53, Al-Isra 22 sampai 39, An-Nisa di 36. Barakallahu fikum, insyaallah sampai di sini dulu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.